wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin jamaah, sahabat, kolega dan Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah. Kita bersyukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para jamaah rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan faslul salif, bab yang ketiga, yaitu tentang muraqabah, tentang pengawasan Allah yang tidak pernah luput terhadap kita, kapan saja dan di mana saja, momen apa saja. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas bersama-sama Al-Faslun Muraqabah, fasal yang menerangkan bagaimana kita di dalam pengawasan, merasa diawasi dalam setiap saat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihi ma bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika ya akhi, karena itu pastikan kepadamu wahai saudara-saudara, bi muraqabatillahi ta'ala fi harakati wa sakanatika wa khadatika wa tarafatika wa khataratik. Wahai sahabat-sahabat saya, saudara saya, kita hendaknya memastikan dalam keadaan selalu di dalam pengawasan Allah, fi harakatika, dalam gerak kita, wasakanatika, di dalam diam kita, wala hadotika, dan juga kerdipan mata kita, dalam lirikan kita, cara melihat kita, watorofatik, dan juga mata kita terpejam tapi kita juga bisa membayangkan artinya mata hati kita, wa khotoratik, dan seluruh lintasan hati kita, kerentek-kerentek hati kita, wa irodatika wa syairi halatik, dan berbagai keinginanmu dan berbagai kondisimu serta semua posisi Anda. Bahasa lainnya, kita tidak ada, kita bukan siapa-siapa, kita nothing, dan kita adalah tidak boleh merasa ada. Karena kita adalah ada oleh yang maha ada, digerakkan oleh yang maha ada, bergerak diam kita oleh yang maha ada. Kita bisa melihat lirikan, keredipan mata oleh yang maha ada. Kita punya lintasan hati, punya niat, punya keinginan, itu juga Allah. Dan keinginan serta kondisi kita itu semua adalah Allah lah yang menentukan. Jadi kita itu nothing, kita itu bukan siapa-siapa, ya, bukan sesuatu yang memiliki, tidak. Harta kita juga bukan milik kita, tapi itu adalah titipan Allah. Jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi karena itu kita tidak boleh untuk bersombong diri, mengaku memiliki, karena kita itu sesungguhnya adalah bukan siapa-siapa dan tidak ada, karena semua itu yang mengadakan adalah Allah yang Maha Ahad, Allah yang
Allah yang baqo, yang qadim, dan Allah yang selalu selamanya ada. Itu pengertian dari nadzom atau paragraf pertama ini. Dan karena itu wastas'ir qurbahu minka. Dan karena itu Anda pekalah, Anda harus tajam mata hati Anda untuk apa? Dekat dengan Allah. Karena kita bukan siapa-siapa. Coba Bapak sekalian, yang kita masih bisa melihat, mata kita tahu-tahu kita nggak bisa melihat. Bisa beli kan? Nggak bisa. Coba telinga kita tahu-tahu nggak ada, bisa beli? Nggak ada. Pita suara kita tahu-tahu Allah ambil, nggak bisa suara, bisa ngomong? Tidak. Semua itu Allah. Karena Allah yang milik semuanya itu, maka qurbahu minka, maka Anda harus mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. Wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muta'in alaika la yakhfa alaika minka khafiyatan. Dan ketahuilah, wa'lam annahu nadhirun, Allah itu yang maha melihatmu, wa mutalli'un, dan Allah yang mengawasi kita semua. La yakhfa, tidak ada samar sedikit pun. Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan terlena sedikit pun untuk mengawasi kita dimanapun Anda berada, dimanapun kita mengambil hak orang lain, Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Mau apa? Mau nyimpen uang itu di mana? Uang yang tidak sah, uang yang haram itu di mana Anda simpan? La yakhfa. Allah tidak akan pernah samar dalam hal ini, tidak akan pernah lupa. Wa khafiyatan, dan dirimu satu hal samar pun juga tidak akan kelihatan. Anda mau kemana? Kita mau kemana? Mau bangker mana saja Allah tahu. Kita mau nyimpan uang haram kita di mana saja Allah tahu. Anda mau ngambil uangnya tetangga, uangnya saudara sahabat, ngentit 1 rupiah, 2 rupiah, Allah tahu. Karena tidak ada yang samar sedikit pun dalam hal ini. Karena itu Allah berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidaklah luput dari pengetahuan Allah biarpun sebesar darah dimanapun kamu berada, di bumi maupun di langit. Wa inna tazhar fil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah juga mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Kamu zikir, kamu sholat, itu sholat betul atau hatinya kemana Allah tahu. Ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takbiratul ikram, Allahu Akbar. Tapi hati kita, pikiran kita tidak menghadapkan kepada Allah. La iqbal illallah, tidak menghadapkan kepada Allah. Tapi Anda absen seperti orang pegawai negeri yang pagi absen, sore absen, pulang, tapi tidak pernah merasakan nikmatnya ladzatus shalah, nikmatus shalah, tidak pernah. Karena itu Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, dengan perbedaan dengan apa yang diucapkan dengan mulut kita. Dibelajar di dalam thariqah ada namanya maqam muraqabah. Dengan cara itulah kita belajar yang benar di dalam zikir, di dalam sholat, dan di dalam af'al, sifat dan dzat. Muraqabahnya ada af'al, sifat dan dzat, dan itu ada di thariqah Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, insya Allah sudah bisa merasakan, yang sudah pada step
atau stase makom muraqabah. Dalam posisi seperti artinya dari dua ayat itu, sahabat dan saudara-saudara semua, pengertiannya adalah wa huwa ma'aka ainama kunta bil ilmi wal bil ikhatati wal iktidar. Dan Allah selalu bersamamu dimanapun berada, dengan pengetahuannya, dengan peliputannya dan kekuasaannya. Wa bidzalika ma'al hidayah wal inayah wal hifdzi in kunta minal abrar. Dan untuk itulah Allah akan bersamamu. Wa bidzalika ma'a, Allah akan memberikan kepada kita apa? Hidayahnya. Kalau kita sudah ikut, hati kita ikut muraqabah, makomnya muraqabah. Kalau sudah suluk diajari seperti ini. Wal i'anah dan pertolongannya. Memang panjenengan mau minta pertolongan siapa? Manusia. Manusia itu podo njaluk kepentingan rek. Kamu ngene, aku yang ngene. Gusti Allah sing enggak punya kepentingan apapun kepada dia. Beliau adalah kasih sayang tulus kepada kita. Lah manusia itu loh yang lupa pada Allah. Ngono njaluk terus pertolongan Gusti Allah, wong ndak pernah jujur kepada Allah kan. Wal hifdzi, dan dijaga oleh Allah kemanapun dimanapun. In kunna minal abrar, jika kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik dalam posisi kita itu adalah muraqabah kepada Allah. Itu ya Bapak sekalian. Muraqabah yang pertama disebut dengan muraqabah af'al. Mahwa wahya istimatul abdi bi taliqir rabbi alaihi fi jamil ahwali. Orang yang sudah pada muraqabah, makom muraqabah, berarti wahya istimatul abdi, orang yang melanggengkan, orang yang mengistomohkan, menghadapkan diri pada Allah itu seorang hamba bi taliqir rabbi, kepada semua Allah, hanya tertuju pada Allah, alaihi ya fi jamil ahwali, seluruh ahwalnya, seluruh kehidupannya, seluruh masalahnya itu tiada lain adalah Allah. Yang kedua, muraqabah akhadiyatus sifat. Ya, yang sudah suluk pasti insya Allah sudah tahu. Muraqabah sifat mahwa wa ya at-tawajjuh ma'al ittali'i ila dzatil mutasafiyati bi jami sifatil kamaliyah wal munazzati 'anil naqas. Orang yang sudah pada muraqabah sifat berarti at-tawajjuh ma'al ittali'i ila dzatil mutasafiyati jamil sifatil kamaliyah, seluruh menghadapkan wajah kita, tawajuh kita itu hanya dituju pada Allah, karena Allah adalah mempunyai zat sifat yang jami' sifatil kamaliyah, yang Allah itu adalah maha sempurna. Wal munazzati 'anil naqas, dan Allah itu tidak sedikit pun ada kekurangan. Satu titik aja enggak. Dan itu tempat kita. Itu tempat menuju yang kita tuju. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Allah lah yang aku tuju, dan Allah lah, engkau lah yang aku apa? Tunggu-tunggu ridhomu ya Allah. Jenengan punya rezeki kalau tidak diridhoi, jenengan punya pangkat kalau tidak diridhoi Allah, panjenengan punya segalanya di dunia itu kalau tidak diridhoi Allah, enggak ada artinya. Nah, ada cara pikirnya muraqabah akhadus sifat. Yang ketiga adalah muraqabah ma'iyah, yaitu muraqabah tentang seluruh pertolongan dan seluruh namanya pandangan Allah dan juga pengawasan Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Karena Allah itu bersama kita dimanapun Anda berada, kita berada itu ada sisi Allah. Jadi Bapak sekalian, Allahumma amin. Kita bersyukur, saya bersyukur khususnya saya, Allah memberikan hidayah kepada saya untuk bisa mengikuti thariqah Naqsabandiyah, yang salah satunya adalah
mengajari bagaimana kita muraqabah kepada Allah. Itu ya Bapak sekalian. Nah, karena itu Bapak sekalian, fastahyi min maulaka haqqal haya wastahid alla yaraka haitsunaha, maka malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, haqqal haya, mencuri malu, menghibah malu, apalagi ngendet malu, korupsi malu, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu, wastahid alla yaraka haitsunahaka, dan berusaha keraslah agar Allah tidak melihatmu saat kamu menjalani yang dilarang. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya artinya kita harus berbuat baik, tidak boleh sedikit pun untuk melawan terhadap titahnya Allah, karena Allah Maha. Nah, wala yafkituka haitsu amarok, dan janganlah engkau kehilangan dirimu di saat Allah memerintah. Allah hadir. Saat kita sholat, malaikatnya ada semua. Saat kita sholat malam, Allah ada. Dan itu yang harus kita takutkan adalah kalau Allah tidak mau melihat kita. Yang kita takutkan Allah melengos kepada kita. Yang kita khawatirkan Allah mendeleng, ya, melotot kepada kita, itu karena tidak suka kepada kita, melengos. Kalau sudah seperti itu tidak ada maunah, tidak ada ridho, tidak ada rahmat kepada kita. Itu yang kita takutkan. Why? Mengapa? Karena kita tidak muraqabah kepada Allah. Karena kita tidak mendekatkan diri pada Allah, dan karena kita tidak muraqabah. Tadi muqarrabah, sekarang muraqabah, tidak kita mendekatkan, dan Allah tidak melihat kita karena kita tidak dalam pengawasan Allah. Nah, karena itu tadi itu yang pertama. Yang kedua, wa'budhu ka'annaka tarah, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka, kalaupun kamu tidak bisa melihat dalam arti spiritual, sesungguhnya Allah melihatmu, dan itulah ihsan. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi, sublimasi iman, sublimasi keagamaan kita itu iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, tasawuf, thariqah, ya, syariat, thariqah, makrifat, hakikat. Jangan hanya sholat, tidak cukup. Jangan hanya zakat, tidak cukup. Thariqah, ini semua jawaban, ini semua thariqah. Dengan cara itu Anda akan abadi selama-lamanya, akan dekat dengan Allah. Karena di dunia thariqah. Kalau di dunia tidak, sulit Anda nanti nazar ilallah, akan melihat Allah itu sulit. Berat, iya berat loh. Pekerjaan itu enak kok, uang itu banyak kok, cuti itu berat kok. Memang surga itu berat, surga itu sulit. Memangnya kita ke pasar, ke mall gampang, sulit. Memang kita harus bunuh nafsu kita untuk menuju Allah. Caranya apa? Thariqah. Karena thariqah ini adalah jalan menuju Allah. Nilai Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya lanjutkan. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atik aw mailan ila maksiat. Yang kedua, yang ketiga. Dan kapan saja kamu melihat dari jiwamu suatu kemalasan untuk mentaati Allah atau cenderung untuk bermaksiat kepada Allah. Coba kita hitung. Kita lebih ringan beribadah tidak? Kalau kita masih berat, sholat malam berat, zikir berat, ikut ini berat, ngaji Quran berat, ya sudah tanda Anda itu mulai males beribadah. Ngaji Quran beratnya bukan main, harus dikeprok, harus dioprak-oprak.
Ya Allah, subhanallah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, mudahkanlah hati kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik. Moga-moga Allah. Kita uji kok gampang kok ujiannya. Template-nya ada, malas beribadah berarti kita tidak muraqabah. Ringan beribadah, insya Allah kita sudah muraqabah. Gitu aja. Nah, sholatnya malas-malasan, ngajinya males-malesan, zikirnya ogah-ogahan, sholat malam tidak, itu pertanda sudah Anda males dan Anda tidak muraqabah dan cenderung untuk maksimal. Nah, ini ya, sudah ketiga atau keempat tadi. Ketiga. Empat. Pertama malu. Ya, kemudian kita harus menjalankan perintah. Allah melihat. Dan yang kapan saja Allah akan bisa cenderung kita itu lebih taat atau lebih pada maksiat. Itu yang keempat. Yang kelima, fadzakirha bi anna la yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Maka ingatlah jiwamu itu bahwa Allah dapat mendengarmu dan dapat melihatmu dan mengetahui rahasiamu dan bisikanmu. Yang kelima harus ingat itu. Kalau tidak ingat itu nanti kita akan dodro, kita nggak ada rem. Urusan dunia itu nggak ada rem. Kelima. Yang keenam, fa illam yufidha hadza dzikru likusuri ma'rifatiha wa halalillahi ta'ala. Kalau lima itu Anda tidak lakukan dengan peringatan ini, tidak berguna bagimu karena keterbatasan pengetahuan jiwamu tentang keagungan Allah, maka ini parameternya fadkurlaha makanal malakaini karomaini. Ingat ada dua malaikat loh, malaikat raqib atid selalu menemani kita yang maha mulia mencatat semua. Alladzina yaktubnal hasanah wassayi'ah. Karena malaikat itulah yang mencatat kita yang baik, yang buruk semuanya tidak pernah yang buruk. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal fa'qa'idun ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya. Artinya malaikat itu selalu mencatat dan selalu hadir. Namanya malaikat raqib atid. Jangan bisa nego dengan raqib atid. Yang ini jangan dicatat ya. Ini ada uang 100 juta diguyu. Ini tolong amal saya yang baik ditambah ya, dikasih nolnya. Memang pemilu dicoblos 100 ditulis 1000 ditambah 01. Kan banyak itu waktu pilkada pemilu itu kan nyuri suara. Nah, nggak bisa itu ya. Jadi raqib atid. Nah, fa illam ta'annas rabbihadat tadzkir fadkur laha qurabul maut. Lek kowe ora percaya, kalau kita udah nggak percaya raqib atid ya, masih ndak takut karena nggak kelihatan mata, maka fadkur laha qurbal maut, maka ingatlah kamu mau mati. Memang ada manusia yang tidak mati. Memang tahu panjenengan kapan mau mati. Memang tahu sudah janjian dengan malaikat Israel, cabutlah nyawa saya saat kita sholat. Nggak bisa. Nah, yang kedua ini harus, kalau yang pertama nggak mempan karena nggak kelihatan, yang ini yang pasti datang. Wa annahu aqrabu ghaibin yuntadhar, bahwasanya kematian itu adalah perkara yang paling dekat dan dinantikan. Kan itu kan Imam Ghazali atau siapa? Yang paling dekat adalah kematian. Nah, gitu kan? Wa annahu mata nazal biha, dan bagaimana kamu mati kapan saatnya? Wahya ala halin ghairi mardiyah,
Dan saat mana kalau kita itu meninggal dalam keadaan Allah tidak meridhoi? Apakah Anda tidak takut itu? Apakah kita tidak takut Allah sedang tidak ridho saat kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah? Na'udzubillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khotimah. Kita yang berdoa setiap saat, berikan husnul khotimah dalam akhir kehidupan kita, ya Allah. Ya, tangqalibu bi khusranin la akhirah, maka kamu akan terbalik dengan mendapatkan kerugian yang tidak ada akhirnya di yaumil akhir. Yang kedua, itu parameternya. Yang ketiga, fa illam yanfa'uha hadzal tahwif, jikalau hal ini tetap tidak menakutkan kamu pada jiwamu, fadkullaha ma'wa talabihi min ata'ahu minnat thawabil azim, maka ingatlah kepada jiwamu bahwa Allah akan menjanjikan kepada orang yang taat, yaitu minnat thawabil azim, surga, pahala yang besar. Dia kan tidak percaya kalau kita menanam satu akan tumbuh minimal 700. Gitu loh, jadi petinju terus. Ya, maaf ya Guyon ya. Petinju itu gini loh, uangnya tidak pernah keluar dari sakunya, saking pelitnya. Padahal yang kita tasarufkan itulah harta kita sesungguhnya, yang kita sedekahkan itu. Dan wa ma tawa'adda bihi man asahu minal adabil alim, sebaliknya jikalau kita dalam keadaan jelek, Allah menjanjikan kepada kita kalau Anda dalam keadaan man asah, bermaksiat, min adabil alim, tiada lain adalah siksa yang pedih. Nah, dengan demikian kita tutup. Wa kullaha, maka Anda harus berkata pada jiwa kita itu, ya nafsu, wahai diri saya, wahai diri Anda, wahai kita semua, ma ba'dul mautun minal mustaqbibin wa ma ba'dad dunya wa min dari ila jannati awin nar. Wahai jiwa saya, wahai kita semua, tidakkah ada tempat yang meminta kerelaan setelah kematian itu? Tidak ada lagi penundaan, minta maaf lagi, tidak ada kecuali syafatul uzma dari Rasulullah. Wa ma ba'dad dunya minal walil jannah, dan saat itulah kita akan di negeri surga atau di neraka. Pilih mana? Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.